Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lab setup. Nah, beberapa materi yang akan kita bahas pada bab lab setup ini yaitu ada pengenalan topologi, kemudian install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, setup topologi, dan yang terakhir ada konfigurasi RAM VM ya teman-teman. Nah, kita langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, oke teman-teman, ini merupakan contoh topologinya ya teman-teman. Nah, di sini ada internet, dan internet ini itu terhubung ke host OS yang merupakan OS Windows kita ya teman-teman. Nah, dari host OS ini itu akan terhubung langsung ke RTR Debian-nya ya teman-teman. Nah, RTR Debian ini adalah router Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Debian server ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan adapter 1 dengan attack to host only adapter untuk terhubung ke host OS ya teman-teman. Nah, kemudian di sini RTR Debian ini juga bisa terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 2 dengan attack to internal network ya teman-teman. Nah, di sini untuk Ubuntu-nya itu kita menggunakan Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, selain bisa terhubung ke klien Ubuntu ini, RTR Debian juga bisa terhubung ke internal network yang nantinya akan meneruskan ke server 1 Debian dan ke server 2 Ubuntu, yang dimana server 1 Debian ini menggunakan Debian server dan server 2 Ubuntu ini menggunakan Ubuntu server ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja menuju ke materi yang selanjutnya, yaitu install Ubuntu desktop dan install Ubuntu server. Nah, untuk instalasi Ubuntu ini sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya yang judulnya itu Linux Installation ya teman-teman. Kalian bisa langsung coba cek saja videonya. Di video tersebut saya sudah menjelaskan cara menginstal Ubuntu dan juga Debian ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi cloning Debian ya teman-teman. Nah, untuk cloning Debian itu kalian langsung saja ke VirtualBox-nya ya teman-teman. Nah, di sini cara untuk cloning Debian itu kalian bisa klik pada Debian servernya ya teman-teman. Kemudian kalian pergi ke snapshot. Nah, kalian bisa lihat menu di atas ini itu terdapat clone ya teman-teman. Nah, untuk cloning Debian-nya itu kalian bisa langsung klik clone ya teman-teman. Nah, di sini untuk namanya itu saya pilih default saja ya teman-teman. Dan untuk lokasinya itu saya akan taruh di dokumen. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian untuk tipe clone itu kita pilih yang clone penuh. Dan untuk yang ini kita biarkan saja. Dan di sini kita klik selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita tunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, clone Debian-nya sudah jadi ya teman-teman. Dan nantinya clone Debian ini akan sama persis seperti Debian server ini ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja menuju ke materi yang berikutnya, yaitu setup topologi. Nah, kita kembali ke materi yang sebelumnya. Nah, nanti kita akan coba mempraktekkan topologi ini ke VirtualBox-nya langsung ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke VirtualBox-nya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita akan menggunakan 4 virtual mesin ya, teman-teman, yaitu Ubuntu server, Debian server, Ubuntu desktop, dan juga clone Debian server ya, teman-teman.
yang dimana Ubuntu server ini sebagai server 2, kemudian Debian server ini sebagai routernya, Ubuntu desktop ini sebagai klien, dan clone Debian server ini sebagai server 1 ya teman-teman. Nah, kita langsung saja mulai konfigurasinya. Nah, jadi nanti kita akan mengonfigurasi 4 virtual machine tadi seperti topologi ini ya teman-teman. Nah, caranya itu kalian bisa ke pengaturan, kemudian kalian pilih yang jaringan. Nah, pada adapter 1 ya, yang ini itu kita menggunakan host only adapter ya teman-teman. Kita ganti ininya jadi host only adapter atau adapter hanya host. Nah, untuk namanya itu saya default saja ya teman-teman. Kemudian kita ke adapter 2. Nah, di sini itu kita menggunakan internal network ya teman-teman. Di sini internal network atau jaringan internal ya teman-teman. Nah, untuk namanya itu kita ganti jadi client network ya teman-teman. Nah, oke kita lanjut ke adapter 3. Di sini kita checklist dulu. Nah, untuk attack 2-nya itu di sini kita menggunakan internal network juga ya teman-teman. Oke, jadi nah di sini attack 2-nya kita ganti jadi internal network atau jaringan internal. Nah, untuk namanya kita ubah jadi server network. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik OK. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi servernya, yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu ya teman-teman. Yang dimana server 2 itu Ubuntu server dan server 1 itu clone Debian server ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita bisa ke pengaturan, kemudian kita ke jaringan atau network. Dan di sini kita hanya menggunakan satu adapter saja ya teman-teman. Jadi ini adapter 2-nya kita hilangin. Nah, di sini untuk servernya itu kita menggunakan internal network ya teman-teman. Nah, di sini untuk servernya itu kita menggunakan internal network ya teman-teman. Kita ganti jadi attach to-nya kita menggunakan internal network atau jaringan internal ya teman-teman. Dan untuk namanya kita ganti menjadi server network ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, oke teman-teman, kita lanjut konfigurasi Ubuntu servernya ya teman-teman. Caranya itu sama kayak tadi. Dia itu hanya menggunakan satu adapter saja ya teman-teman. Nah, untuk attach to-nya itu dia menggunakan internal network ya teman-teman, atau jaringan internal. Nah, untuk namanya itu kita menggunakan server
network ya teman-teman, sama kayak tadi. Kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, kita lanjut ke konfigurasi Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Pengaturan, kemudian kita ke jaringan. Nah, di sini dia juga hanya menggunakan satu adapter. Nah, untuk attach to-nya itu dia menggunakan internal network ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita ganti attach to-nya jadi internal network atau jaringan internal. Nah, untuk namanya itu kita ganti jadi client network ya teman-teman. Karena Ubuntu desktop ini itu sebagai klien kita ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, dengan konfigurasi tadi itu artinya struktur jaringan kita sudah sama seperti topologi ini ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah topologi jaringan kita itu sudah terpasang dan sudah kita konfigurasikan, selanjutnya kita akan menaikkan atau menurunkan RAM sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan laptop kita dalam menyimpan suatu virtual mesin ya teman-teman. Nah, kita perlu melakukan ini agar setiap kita menjalankan sistem operasi itu dapat berjalan dengan lancar tanpa membebani laptop kita ya teman-teman. Nah, untuk penyelesaian sendiri itu 2 GB ya teman-teman, dan untuk prosesornya itu 1 ya teman-teman. Nah, ini sama seperti virtual mesin yang lain ya. Ubuntu Server, Debian Server, Ubuntu Desktop, dan juga clone Debian Server ya teman-teman. Itu sama ya teman-teman, RAM dan juga prosesornya. Nah, jadi kalau di total itu semuanya ada 8 GB ya teman-teman. Nah, kalau laptop kalian itu kurang support dan ingin menghemat ruang lebih banyak, itu kalian bisa menurunkan RAM-nya menjadi 1 GB atau setengahnya dari 1 GB ya teman-teman. Nah, di sini kita akan setting RAM pada clone Debian dulu ya teman-teman. Di sini kita ke pengaturan. Kemudian di sini saya akan menggantinya menjadi 512 MB ya teman-teman. Nah, untuk prosesornya itu 1 ya teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita lanjut setting pada Debian servernya, ke pengaturan. Nah, di sini saya akan ganti menjadi 1 GB ya teman-teman. 1 GB itu kira-kira 1080 ya teman-teman. Nah, untuk prosesornya itu 1 ya teman-teman. Oke, kita lanjut setting pada Ubuntu servernya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ganti RAM-nya jadi 512 ya teman-teman. Kemudian prosesornya itu 1. Kita oke ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan setting RAM pada Ubuntu desktop ya teman-teman. Nah, tapi pada Ubuntu desktop ini kita akan menggunakan cara yang sedikit berbeda ya teman-teman, karena dia ini kan berbasis GUI dan dia tuh pasti memerlukan memori yang lebih besar agar tidak lambat saat dioperasikan. Oke, kita langsung saja ke pengaturan. Kemudian di sini untuk RAM-nya itu
2 GB ya teman-teman. Dan untuk prosesornya itu 2 ya teman-teman. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.